أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih mendengarkan lamat-lamat suara takbir di dalam ya, Indi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kita spesial hadir dalam rangka Idul Adha 1445 Hijriah. Masya Allah, karena saat ini jutaan umat Islam juga sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kita semua sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Tadi pagi sudah dilaksanakan sholat id dan juga saat ini sudah sedang berjalan ya penyembelihan hewan kurban. Dan saatnya kita mulai Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Idul Adha. Dan Masya Allah kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Nanti kita akan bahas bersama guru-guru kita. Yaitu kita mengangkat tema berkurban wujud ketaatan kepada Allah. Dan kita bersiaran langsung dari Masjid At-Thohir, tepatnya Jalan Muhammad Thohir, Tapos, Depok, Jawa Barat. Tentunya sudah hadir juga guru-guru kita di dalam masjid. Ada Kiai Haji Syarif Matnaji, ada Ustadz Azhari Nasution, ada Ustadz Tile, kemudian ada Ustadz Kokolim dan Ustazah Kotrunada. Baik, langsung saja pemirsa kita mulai tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution yang akan menyampaikan tentang makna kurban, belajar dari ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan guru, para narasumber,
kiai, ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan sehat walafiat, berkah ilmunya buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, sehat? Utang lunas? Alhamdulillah. Hari ini tema kita Masya Allah tentang kurban. Saya ingin kita sama-sama mengambil pesan moral apa di balik ibadah ini. Allahu Akbar walillahil ham. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, ulama menyebutnya dengan ibadah qauliyah. Ibadah yang titik tekannya ada pada lisan. Kalau kita sedang berzakat, ulama menyebutnya ibadah maliyah. Ibadah yang titik tekannya ada pada harta. Tidak mungkin orang bisa berzakat kalau dia tidak mampu menjadi muzaki. Pilihannya muzaki atau mustahik, itu saja. Kalau orang kemudian berzikir, ulama menyebutnya ibadah qalbiyah. Ibadah yang titik tekannya ada pada hudurul qalbi. Kehadiran hati kita untuk terkoneksi kepada Allah. Lalu di mana posisi ibadah kurban ini? Saya tidak katakan kurban itu bukan ibadah qalbiyah, bukan ibadah maliyah, bukan ibadah qauliyah, tidak. Tetapi titik tekan ibadah kurban, kata para ulama, dia disebut sebagai ibadah ramziyah. Ibadah yang sifatnya simbolik. Assalamualaikum. Ini masih hidup gak nih? Ngapa diam nih? Ibadah apa namanya? Ibadah yang sifatnya simbolik, ibadah ramziyah. Ada hewannya menghadap kiblat, disembelih. Pertanyaannya kenapa mesti hewan? Kenapa kok tidak tumbuhan? Kenapa harus binatang? Ini kan simbol. Sama seperti bapak-bapak naik motor, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah tanda bagus. Lampu kuning tanda, lampu hijau tanda lulus dapat SIM. Lampu merah, kuning dan hijau itu simbol. Bayangkan kalau orang tidak ngerti simbol, maka dia melanggar marka jalan, dia melanggar aturan lalu lintas. Yang faham saja masih ngelanggar lampu merah. Betul? Bagaimana mungkin dia tidak faham makna di balik simbol? Sekarang mari kita bahas. Apa makna di balik simbol hewan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 surah yang bicara tentang kurban. Al-Hajj, As-Saffat, Al-Kautsar, Al-Maidah. Dari sekian ayat yang berbicara tentang ibadah kurban, poin utamanya 2. Berapa? Apa itu? Allah menyuruh kita untuk menyembelih sifat-sifat hewaniyah dalam diri kita. Halo, Assalamualaikum. Ini paham gak nih? Halo, Assalamualaikum. Apa kata para ulama? Tazkiyatul an'am muaqqat. Tazkiyatun nufus muabbad. Kalau kita nyembelih hewan itu setahun sekali. Tunggu Idul Kurban, betul? Tapi menyembelih sifat hewaniyah yang ada dalam diri kita, itu kudu tiap hari kita berusaha. Halo, Assalamualaikum. Nah, sifat ini para ulama mengatakan ada 2. Ada yang disebut dengan ghadabiyah, ada yang disebut dengan syahwaniyah. Yang ghadabiyah ini para ulama menyebutnya sebagai dengan as-sabu'iyah, binatang buas. Diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ketika Allah berbicara tentang watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbilu min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil, mereka berkurban tapi yang satu tidak diterima, yang satu diterima Allah. Maka Qabil yang kurbannya tidak diterima, dia dendam, menjadi buas, dia ingin bunuh saudara kandungnya. Dia katakan, qala la aqtulannak. Saya udah nafsu bener pengen bunuh ente. Begitu kira-kira tuh. Menjadi buas. Lalu lihat apa kata Al-Quran. Faba'athallahu
ghuruban yabhathu fil ard. Allah kemudian mengutus burung gagak. Burung gagak kemudian memberi contoh kepada Qabil bagaimana cara menguburkan mayat. Ternyata burung gagak ini baru ribut, baru berantem, baru konflik sama saudaranya sedara. Mati burung gagak yang satu, lalu dia kuburkan. Dia congkelin tanah. Kata Qabil, begini caranya nguburin mayat. Apa pelajarannya? Kenapa ada sosok burung gagak, burung simbol binatang buas? Karena sebenarnya kurban ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita disuruh untuk menyembelih sifat binatang buas dalam diri kita. Apa itu sifat binatang buas? Dengki, sombong, flexing, hiket, mencaci maki, membunuh karakter orang, memfitnah, menggibah. Apa lagi? Assalamualaikum. Itu binatang buas semua itu. Itu sifat binatang buas semua. Nah yang kedua, sifat binatang ternak. Al-bahimiyah. Diceritakan di dalam surah As-Saffat bagaimana Nabi Ibrahim disuruh berkurban. Ibrahim pertama menikahi Sarah tapi tidak punya anak. Bertahun-tahun menunggu anak, tidak punya anak. Lalu Nabi Ibrahim poligami. Sehat Ustaz Tile. Lalu kenapa Anda tertawa ibu-ibu? Ya. Saya ingin belajar sama Ustaz Tile ini. Lalu kemudian Ibrahim menikahi Sayyidah Hajar, lahirlah anak yang bernama Anda bisa bayangkan ibu-ibu, seorang laki-laki, dia pengen punya anak bertahun-tahun tapi bininya belum bisa kasih. Dia nikah lagi, sekalinya nikah keluar anak, baru 9 tahun lagi lucu-lucunya, lagi cakep-cakepnya dipakein baju lebaran, disuruh disembelih. Bagaimana kira-kira psikis Nabi Ibrahim? Ujian yang luar biasa. Tetapi karena Allah yang suruh dia harus sembelih. Apa pelajarannya? Nabi Ibrahim disuruh menyembelih sifat binatang ternak yang udah kadung cinta sama Ismail. Yang kalau ini dibiarkan melebihi cintanya kepada Allah. Semua kita punya Ismail dengan konotasi yang berbeda. Boleh jadi Ismail kita bentuknya mobil. Boleh jadi Ismail kita bentuknya kontrakan. Boleh jadi Ismail kita bentuknya popularitas. Boleh jadi Ismail kita bentuknya tabungan. Betul? Semua kita punya Ismail. Dan Allah menyuruh kita menyembelih Ismail itu. Dan Ismail tidak selalu orang bentuknya. Apa yang ibu cinta? Itu Ismailnya. Dan jangan sampai kita lebih cinta dengan itu ketimbang Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Maka disuruh disembelih. Apa contoh sifat binatang ternak? Fudul kalam, fudul ta'am, fudul manam, fudul syarab. Banyak makan, banyak tidur, banyak kawin. Itu binatang ternak semua. Loh, benar. Ada orang yang sehari-harinya mikir, pokoknya gue kudu bisa makan. Bagaimana caranya jalan pintas dianggap pantas. Yang penting bisa makan, terserah halal apa haram. Yang penting bini gue bisa makan. Itu binatang ternak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, intinya, natijah, kesimpulan. Jalan-jalan ke rumah Mpok Dadah. Singgah sebentar membeli kulit. Nyembelih hewan itu mudah. Tapi menyembelih sifat hewan dalam diri itu yang sulit. Alhamdulillah. Jadi kita harus mujahadah, mudah-mudahan tausiah guru-guru kita dikasih treatment, tips bagaimana caranya kita bisa menyembelih sifat-sifat hewan dalam diri kita. Baik sifat hewan yang ternak, jinak maupun sifat hewan yang buas itu. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Azhari Nasution tentunya sudah mengingatkan kita ya bahwa momen Idul Adha kali ini adalah waktu pengingat bagi kita untuk bisa menyembelih sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Ya, Masya Allah, dengan tema yang sangat menarik sekali, Damai Indonesiaku spesial Idul Adha ini, yaitu bagaimana berkurban sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Kita masih akan dengarkan tausiah dari guru-guru kita di segmen berikut. Ada Ustadz Nur Fadil atau Ustadz Tile
yang akan menyampaikan bagaimana berkorban dan berkorban di jalan Allah. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.